Adik-adik sekalian, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pekat PA, Gereja yang Melayani. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dalam IHMPA Online GPIB Cinere Minggu 18 Oktober 2020. Adik-adik sudah siap beribadah? Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Adik-adik tetap berdiri, kita akan berdoa secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Arga. Adik-adik sekalian, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau telah kumpulkan kami kembali dalam IHMPA GPIB Cinere. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat menjalani IMPA ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Mari kita siapkan Alkitab kita hari ini dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh Kak Ane. Hai adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4.
Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman hari ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Halo adik-adik, Kak Ovira mau bertanya, apa yang adik-adik pikirkan waktu adik-adik melihat kata yang ini? Mungkin ada yang berpikir bahwa patuh itu berat sekali. Adik-adik tahu kan siapa gambar yang di samping kakak ini? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus patuh dalam menjalankan tugasnya di dunia. Walaupun sangat berat. Sampai saking beratnya adik-adik, dia berdoa kepada Allah Bapa di surga untuk meminta kekuatan agar tugasnya untuk menyelamatkan manusia dapat dijalani dengan baik. Sampai pada akhirnya dia mati di kayu salib. Itu semua karena Tuhan sayang sekali dengan kita umatnya manusia. Sehingga dia rela berkorban demi mematuhi tugasnya itu. Berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah patuh dan melakukan perintah dari Tuhan Allah di surga untuk menebus dosa umat manusia. Dengan kasih-Nya itu, Ia mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Karena itu, kita juga seharusnya bisa meneladani Tuhan Yesus. Kita juga harus bisa patuh dan melakukan tugas yang diberikan oleh mama atau papa di rumah, atau guru di sekolah, atau kalau di gereja ada kakak-kakak pelayan. Ya, pastinya perintah dari mama atau papa di rumah, atau oma atau opa, juga dari guru-guru di sekolah, maupun kakak-kakak layan di gereja, itu semua untuk kebaikan adik-adik. Misalnya dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, di mana kalau kita keluar rumah harus memakai masker, harus rajin mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, itu gunanya adalah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, kadang-kadang kita males ya adik-adik. Kadang-kadang kita merasa, ribet banget, susah banget. Tapi kita harus mematuhi aturan itu supaya kita juga tidak terkena virus COVID-19. Itu juga harus adik-adik patuhi ya. Dan adik-adik harus lakukan dengan terus-menerus sampai pandemi ini berlalu. Nah, ingat ya adik-adik, walaupun berat, walaupun susah adik-adik untuk mematuhi dan melakukan tugas itu, kakak yakin jika adik-adik berdoa kepada Tuhan, pasti adik-adik akan diberi kekuatan dan pasti Tuhan akan menolong adik-adik dalam melakukan tugas yang sudah diberikan kepada adik-adik. Nah, kakak yakin dengan adik-adik mematuhi tugas-tugas itu dan melakukannya dengan semangat,
Adik-adik juga bisa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan adik-adik dengan sesama maupun dalam kehidupan adik-adik sendiri. Tentunya didasarkan dengan kasih yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Nah, kakak berharap adik-adik tetap semangat ya dalam melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada adik-adik. Halo adik-adik. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita kan? Kali ini kami punya aktivitas buat adik-adik kelas kecil dan Agung. Aktivitasnya apa? Nah, coba sekarang adik-adik pikir-pikir dulu nih. Kira-kira tokoh bisa tokoh artis, bisa tokoh figur atau tokoh publik atau pemerintah atau siapapun kira-kira yang menurut adik-adik dia melakukan dan taat atau patuh pada firman Tuhan. Contoh ya, kalau Kak Ebi kagum sekali dengan Bapak ini. Nah, kenapa Kak Ebi kagum? Karena Bapak Ahok ini dia sangat taat dengan perintah Tuhan. Contohnya, salah satunya adalah ketika Bapak Ahok ditugaskan sebagai wali kota DKI Jakarta atau gubernur DKI Jakarta saat itu, dia mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Dia juga melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, nanti adik-adik boleh pilih public figure yang adik-adik suka. Lalu, adik-adik boleh jelaskan kenapa adik-adik suka dengan public figure ini. Ketaatan apa yang dilakukan oleh public figure tersebut sehingga membuat adik-adik suka. Begitu ya adik-adik, nanti di videoin. Boleh minta tolong mama atau bapak untuk memvideokan adik-adik. Dadah! Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah melakukan aktivitasnya, jangan lupa untuk difoto, divideokan hasil aktivitas adik-adik, dan kirim ke WA grup PA atau dapat juga di-post dalam Instagram Story dan di-tag ke Instagram Pelkat PA Cinere. Selamat mencoba ya adik-adik. Ya, tibalah sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, untuk persembahan kita, adik-adik bisa melakukan dengan cara yaitu yang pertama, transfer bank ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570003547958 atas nama GPIB Jemaat Cinere. Atau adik-adik juga bisa menggunakan scan QRIS code yang ada di slide ini. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Christine. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu secara khusus di GPIB Cinere. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu pengutusan kita dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan
Adik-adik, untuk menutup kegiatan ibadah hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Wina. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih atas berkat kesehatan dan hari yang baru, sehingga kami bisa mengikuti IMPA hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa bersekutu, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita kakak layan, dan melakukan aktivitas hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang 1 minggu ke depan dalam segala aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, serta kumpulkanlah kami minggu depan di IHMPA agar kami dapat kembali bersama-sama bersekutu, memuji nama-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja dalam perbuatan, perkataan maupun pikiran yang telah menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk dan kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IHMPA hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.